Haleluya. Haleluya. Lebih keras lagi. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Jemaat Solideo yang diberkati oleh Tuhan, saudara-saudara sekalian, dimanapun kita berada, di rumah kita masing-masing, atau mungkin ada yang di tempat kerja, pagi hari ini kita berikan waktu kita yang terbaik buat Tuhan. Pagi hari ini, Minggu 17 Mei 2020, kita mau memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kita ada sampai hari ini oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kita masih bisa bernafas, masih hidup sampai hari ini juga oleh karena kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita sama-sama muliakan Tuhan. Mari sama-sama kita tinggikan Tuhan, karena besar anugerahnya dalam hidup kita. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi. Sama-sama kita berdiri semua, kita sembah. Ku sembah Tuhan, ku mengangkat tanganmu, selamanya Kau ajar bagiku. Ku sembah Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau ajar bagiku. Kembali dari awal. Oleh karena
yang luar biasa. Karena kehebatan dan keluar biasaan Tuhan bagi kami, maka hari ini kami mengangkat tangan kami memuliakan Tuhan. Kami mengangkat wajah kami untuk sujud dan menyembah Engkau. Kami ada di hadirat-Mu, kami beribadah kepadamu. Kami ada di rumah kami masing-masing, kami ada di rumah Tuhan. Kami percaya ketika kami memuji, memuliakan Tuhan, maka Tuhan hadir bersama dengan kami. Dan ketika Tuhan hadir bersama dengan kami, Tuhan menyatakan sesuatu yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami lanjutkan ibadah kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita berkata amin. Silakan duduk semua. Puji Tuhan. Semua oleh karena kebaikan Tuhan. Setiap hari kita berjalan, setiap hari kita melangkah bersama dengan Tuhan. Hari lepas hari kita tetap setia kepada Tuhan, kita tetap bertambah di dalam Tuhan. Dan saya yakin, saya percaya kalau kita terus berjalan bersama dengan Tuhan, kita menikmati kasih setia Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Jalan serta Yesus setiap langkah. Haleluya. Jalan serta Yesus setiap langkah. Ku akan merasa cintanya Allah. Mengapa bersusah Tuhan pelihara. Jalan serta Yesus sampai di surga. Puji Tuhan saudara, dengan baik. Saya ingin kasih tahu begini, hari-hari ini kita lagi disibukkan oleh yang namanya bantuan pemerintah. Tapi saya ingin berkata kepada semua jemaat, kepada siapapun yang mengikuti panduan ibadah lewat video ini, kalau kita jalan bersama dengan Tuhan, maka Tuhan yang bertanggung jawab memelihara hidup kita. Setiap langkah ada Tuhan, setiap langkah walaupun ada pergumulan, namun setiap langkah karena ada Tuhan, di sana ada jalan keluar. Kembali kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Kita bertepuk tangan buat Tuhan sambil kita berdiri semua. Oh, jalan serta Yesus setiap langkah. Ku akan merasa cintanya Allah. Jangan bersusah. Mengapa bersusah? Tuhan pelihara. Jalan serta
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa baik. Engkaulah tempat perlindungan kami. Ketika ada badai, Engkau yang menjadi perisai hidup kami. Ketika ada persoalan, Engkau yang akan memberikan jalan keluar bagi kami. Kepadamu kami percaya, hanya Engkau Allah satu-satunya yang mengatasi segala hal yang ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa baik. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita nyanyi pujian ini. Engkaulah perisaiku Tuhan. Selalu jadi bagian kami setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Engkau tetap menopang hidup kami. Dan terima kasih hari ini kami akan dengarkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk semua. Haleluya. Sukacita Tuhan jadi bagian kita semua. Hari ini dalam ibadah minggu kita, saya berdoa biarlah berkat kasih-Nya, rahmat-Nya, dan anugerah-Nya jadi bagian kita dimanapun kita berada. Semua jemaat, bahkan jemaat Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, yang hari ini berkesempatan untuk mengikuti panduan ibadah lewat video ini, tentunya harapan dan doa kami juga pun berkat Allah jadi bagian kita semua. Kita buka Alkitab kita, firman Tuhan. Kita akan belajar dari 2 Korintus pasal 4
ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-9. 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 9 begini kata firman Tuhan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, situasi kita akhir-akhir ini bisa dikatakan adalah situasi yang mencekam. Mencekam kenapa? Semuanya serba menakutkan. Bahkan dampak dari pandemi virus corona ini, ada banyak yang terjadi di seluruh dunia, di Indonesia khususnya. Terus terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK. Banyak orang yang mulai berteriak. Banyak orang yang mulai berkata bahwa dari mana kami bisa dapat makan. Hidup jadi semakin sulit. Hidup jadi semakin sukar. Tetapi ada kabar gembira hari ini. Nats firman Tuhan mengingatkan saya, mengingatkan saudara. Ada situasi yang dialami oleh Rasul Paulus tentu, yang kemudian dia gambarkan di dalam ayatnya yang ke-8, ayat 9. Situasi yang sebenarnya merugikan, kondisi yang sebenarnya menyulitkan, tapi mereka tetap optimis. Karena situasi yang sulit sekalipun, rupanya mereka tetap terpelihara. Ditindas tapi tidak terjepit. Habis akal, namun tidak pernah mereka putus asa. Dianiaya, tapi mereka tidak pernah merasa sendiri. Dihempaskan, namun mereka tidak binasa. Ketika saya baca ayat ini, menjadi doa dan harapan saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, situasi yang sukar sekalipun, kita tetap dapat berkata, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus. Karena siapa? Karena Yesus selalu menopang hidupku. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya kasih judul sederhana, menghadapi situasi sukar di akhir zaman. Menghadapi situasi sukar atau sulit di akhir zaman. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di dalam Lukas pasal 21
Lukas pasal 21 ayat 11 bilang begini. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Saudara, ini melukiskan, menggambarkan tentang keadaan atau situasi akhir. Firman Allah sudah mencatat ini akan terjadi. Kalau ada yang terus ikuti berita akhir-akhir ini, saudara perhatikan, hampir setiap minggu ada gempa yang terjadi. Selain dari virus corona itu. Nah, virus corona itu bahasa Alkitab, saya ingin mengulang kembali, selalu dipakai bahasa tentang penyakit sampar. Sekali lagi, penyakit sampar itu adalah penyakit yang menular. Bahasa Alkitab zaman dulu pada waktu itu belum kenal yang namanya corona. Makanya dipakai bahasa penyakit sampar, itu penyakit menular. Situasi akhir atau keadaan akhir, ada banyak hal yang terjadi yang merugikan kita, yang membuat kita terpuruk, yang membuat kita seolah-olah teraniaya, yang membuat kita seolah-olah habis akal. Sama seperti situasi yang dialami oleh Rasul Paulus. Tetapi sekali lagi, kabar gembiranya adalah kalau kita senantiasa berjalan bersama dengan Yesus, maka kita akan dapat melewati semuanya. Kebenaran firman Tuhan menyatakan bahwa seburuk apapun situasi, sejelek apapun keadaan saya dan saudara, kita tidak akan pernah hanyut, apalagi tenggelam dengan keadaan itu, melainkan kita akan sanggup berdiri di tengah badai, hidup dengan kekuatan yang Tuhan beri bagi kita. Menjadi perenungan kita, bagaimana supaya kita dapat menghadapi situasi akhir ini. Saya ingin share 3 hal. Yang pertama, perhatikan ayat 7. Dalam nats kita ayat 7 berkata begini. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Yang pertama, bagaimana supaya kita dapat menghadapi situasi di akhir ini, situasi sukar di tengah pandemi corona saat ini. Dengar baik, milikilah harta rohani. Milikilah harta rohani. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Hidup manusia dalam Alkitab banyak kali digambarkan sama seperti bejana yang terbuat dari tanah liat. Apa yang dimaksud? Yang saya maksud adalah milikilah harta seperti ini yang membuat kita bisa bertahan dalam keadaan ditindas, tidak terjepit, habis akal, tidak putus asa, dianiaya, tidak ditinggalkan sendirian, dan dihempaskan namun tidak binasa. Milikilah harta rohani ini. Apa itu? Ayat 13 bilang begini. Ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu
kami juga berkata-kata. Harta rohani yang saya maksud adalah roh iman. Iman bukan hanya kata benda yang mati, bukan. Tetapi iman yang hidup, iman yang bergerak di dalam Alkitab. Ada falsafah iman biji sesal. Bukan ukuran besar kecilnya iman yang ditekankan di sana, tapi yang ditekankan di sana, orang yang memiliki iman seharusnya iman itu berkembang sama seperti biji sesawi. Dia akan tetap jadi biji sesawi kalau dia tidak ditanam. Tapi ketika itu ditanam, dia akan menjadi pohon yang besar. Dan di pohon itu banyak burung akan datang. Iman yang berkembang. Mazmur 116 ayat 10 bilang begini. Mazmur 116 ayat 10 bilang begini. Aku percaya sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Aku percaya walaupun aku tertindas. Bisa berkata seperti itu, saudara? Bisa berkata seperti itu? Bisa melakukan hal seperti pemazmur ini? Kalau kita punya iman, kita percaya walaupun situasi tidak mendukung, keadaan tidak menunjang, aku tetap percaya ada Tuhan yang menyertaiku. Orang yang memiliki harta rohani atau roh iman, sekalipun tidak bisa menyangkali keadaan. Ada yang bisa sangkali keadaan? Tidak bisa, saudara. Siapapun tidak bisa menyangkali. Ini masih masa pandemi corona. Berita kemarin, kalau tidak salah ingat, 689 dalam satu hari bertambah. Kemarin dulu maksud saya. Berita kemarin 400 sekian yang bertambah dalam satu hari. Tetapi dengar baik, saudara. Kalaupun ini menjadi situasi sulit bagi kita, situasi sukar bagi kita, dengar baik jemaat Solideo yang diberkati oleh Tuhan. Ketika kita tetap lakukan firman, saya dan saudara akan tetap terpelihara di dalam Tuhan. Tadi saya sempat sentil. Saya nonton berita, lihat di berita di televisi, ribut di sana sini, ribut karena bantuan dari pemerintah. Jangan sampai kita orang percaya ikut ribut cuma gara-gara bantuan 600.000. Kalau engkau ikut ribut, pertanyaannya, apakah engkau masih beriman kepada Tuhan atau tidak? Dia peliharaku, Dia peliharaku. Kalau saudara nyanyi lagu itu dan saudara resapi baik-baik, maka hidupmu sebenarnya dikendalikan oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Di senang atau susah, Dia peliharaku, tetap terpelihara. Walaupun tertindas, walaupun teraniaya, walaupun terhempas, kita tetap percaya kepada Tuhan. Iman yang sejati harus melewati proses yang panjang dan tidak mudah.
Tapi kalau kita sudah lewati proses itu, kita naik kelas. Iman kita bergerak ke arah maju, bukan mundur. Yang kedua, menghadapi situasi akhir. Ayat 2 Korintus 4 ayat 16 bilang begini. Ayat 16 bilang begini. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari hari ke sehari. Lihat baik, kami tidak tawar hati meskipun manusia lahiriah semakin merosot. Yang kedua, miliki standar rohani, miliki ukuran dasar rohani. Kenapa saudara? Dengan apa kita bisa mengukur nilai hidup ini? Ada dua. Yang pertama, bicara tentang jasmani, tubuh ini, lahiriah ini. Siapa dan apapun kita, apakah engkau kaya, miskin, sempurna atau tidak sempurna, saya ingin berkata, jasmani ini pasti merosot. Tanpa kita sadar, rambut sudah mulai memutih. Rambut saya sudah beberapa kali Marsha dapat rambut putih. So tua saya. Memang harus begitu. Makanya kalau ada anak-anak muda yang bangga karena kecantikannya, sorry lah ya, itu merosot. Ada anak muda yang bangga karena kegantengannya, hidungnya mancung barangkali, apalagi body atletis barangkali, six pack dia. Kalau Pak Gembala one pack. Bangga dengan hal itu, dengan baik, itu akan merosot. Jagoan saya Ronaldo, semakin bertambah usia, permainannya semakin merosot. Tidak bakalan dia jadi bintang lapangan terus. Itu lahiriah. Yang kedua tentang batinia, tentang rohani. Kalau toh jasmani, lahiriah ini semakin lama semakin merosot, tapi dengar baik, seharusnya yang rohani ini dia semakin lama semakin terus dibaharui. Semakin tua semakin dibaharui. Di kampung saya ada istilah, so tua-tua tidak pakai otak. Itu bahasa kasar sebenarnya. Tapi maksudnya apa? Jangan sampai karena usia kita tidak perhatikan yang namanya rohani. Merosot lahiriah kita, rohani pun ikut merosot. Tapi kalau kita merosot lahiriah kita, namun rohani semakin dibaharui, umur boleh tua, usia boleh tua, tapi kita tetap dibaharui di dalam kadar iman kasih setia kita kepada Tuhan. Kenapa saudara? Ada standar. Ketika kita punya standar ini, inilah standar Tuhan. Bukan jasmani yang jadi standar, tapi rohani. Wahyu mencatat ada dua jemaat, Philadelphia dan Smyrna. Secara manusia mereka miskin, tetapi bukan itu standarnya Tuhan. Tapi mereka kaya karena mereka beriman percaya kepada Tuhan. Sebaliknya ada satu jemaat yang kemudian dicela, jemaat Laodikia. Wahyu pasal 3 ayat 17. Wahyu pasal 3 ayat 17. Apa kata Tuhan kepada jemaat Laodikia?
Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah mempercayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Mereka menyangka mereka hebat, mereka kaya. Tapi Tuhan bilang, oh, bukan yang lahiriah yang jadi standar, tapi yang rohani. Bagaimana dengan jemaat yang diberkati Tuhan, jemaat Selineo Togo khususnya? Apa standar? Standarnya adalah standar rohani, bukan jasmani. Kita mungkin diberkati luar biasa, punya motor, punya mobil, apalagi punya rumah, apalagi punya kebun, punya merica dan lain sebagainya, punya pekerjaan. Dengar baik, bukan itu standarnya, tapi standarnya rohani kita. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana cara menghadapi situasi akhir, situasi sulit, situasi sukar. Ayat 18 dalam nats kita, 2 Korintus 4 ayat 18 bilang begini. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Sekali lagi, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Yang ketiga, milikilah mata rohani. Apa sih mata rohani? Tentunya mata rohani yang dicelikan, mata rohani yang melihat hal-hal positif di tengah situasi negatif. Mata rohani adalah mata yang mampu melihat bahwa di situasi sukar sekalipun ada Tuhan yang menyertai. Mata rohani yang dimaksud adalah mata yang bisa melihat yang tidak bisa dilihat orang. Indra keenam itu bukan. Mata rohani hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang memiliki iman kepada Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hanya dengan mata rohani kita dapat mengukur dan punya standar rohani. Yang tidak kelihatan adalah Tuhan itu sendiri tentunya. Namun dengar baik, ada satu kisah, ada satu peristiwa di dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 15 dan 17. 2 Raja-Raja 6 ayat 15 dan 17. Ada kisah di sana. Seorang bujang dari Elisa, Gehazi namanya, diceritakan bahwa ketika dia bangun pagi, dia keluar, dia lihat ada satu tentara yang besar yang mustahil untuk bisa dikalahkan. Dia kemudian menjadi takut. Dia bilang begini, ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apa yang akan kita perbuat? Dengar baik, mungkin juga ada kita jemaat Tuhan yang berkata, wow, di tengah pandemi corona ini celaka hidup kita, celaka kita, celaka kita, mau kemana nggak bisa, virusnya nggak kelihatan juga. Ayat selanjutnya bilang apa? Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Dengar baik, Elisa berkata kepada Gehazi, jangan takut, lebih banyak yang menyertai kita daripada mereka. Lantas kenapa Gehazi tidak bisa melihat? Dia nggak bisa melihat di mana. Omong kosong ini nggak ada apa-apa. Yang ada adalah tentara Aram. Tapi dengar baik apa yang kemudian dikatakan. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Dengar baik, apakah matanya buta? Bukan. Sekali lagi ini berbicara tentang mata iman yang bisa melihat yang tidak kelihatan. Supaya ia melihat, maka Tuhan membuka mata bujangnya itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling
Elisa. Menghadapi situasi akhir, sulit, hidup sukar, dengar baik, miliki mata rohani yang bisa melihat yang gak kelihatan sekalipun. Kita beriman, kita bisa melihat ada Tuhan yang menyertai. Mazmur 119 ayat 18 berkata begini. Mazmur 119 ayat 18, ayat-ayat terakhir. Firman Tuhan berkata, singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban dari Taurat. Efesus 1 ayat 18 berkata apa? Efesus 1 ayat 18, firman Tuhan berkata begini. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Banyak kali mata ini tertuju pada masalah, pada persoalan. Kita bisa melihat Tuhan bersama-sama dengan kita kalau kita tetap percaya. Di tengah masalah, di tengah persoalan, kita tetap bisa melihat ada malaikat pasukan sorga yang menyertai hidup kita. Dalam perjalanan hidup kita kepada Tuhan, kasih setia Tuhan tidak akan pernah habis-habis dalam hidup kita. Ketika kita berjalan berserta dengan Yesus, maka setiap langkah kaki kita terjaga karena Tuhan. Menghadapi situasi sukar, menghadapi situasi sulit, milikilah hal-hal berikut. Harta rohani, kemudian kita memiliki standar rohani, dan kita memiliki mata rohani, yaitu hati kita yang bisa melihat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Engkaulah perisai, Engkaulah kekuatan, Engkaulah pengharapan dalam hidup kami. Setiap situasi, setiap kondisi, kami percaya ada Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Bapak. Kami punya harta rohani, kami punya iman, kami memiliki standar rohani, bukan lahiriah, tetapi batiniah yang akan kami utamakan. Dan kami memiliki mata rohani, mata hati, mata iman yang mampu melihat di situasi manapun ada Tuhan yang menyertai. Terima kasih Tuhan baik. Ku kan berdiri, ku kan berdiri di tengah badai. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Karena Yesus selalu menolong. Ku kan berdiri. Mari kita berdiri semua di hadapan Tuhan. Kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan hadirat Tuhan. Amin. Tuhan, glory bagimu. Kami tetap bertahan karena kami bisa melihat dengan mata iman kami. Selalu menopang hidupku. Dengan setengah suara kita nyanyikan pujian ini kepada Tuhan. Ku kan berdiri di tengah apapun persoalan hidup, rumah tanggamu, pekerjaanmu, usahamu, perusahaanmu. Kami percaya ketika engkau punya harta rohani, ketika engkau punya standar rohani, ketika engkau punya mata rohani, maka kami percaya Tuhan akan membawa pada kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya kekuatan Tuhan
telah jadi bagian kami. Kami buka hati kami selebar-lebarnya Tuhan, dan kami percaya Roh Kudus masuk dalam hidup kami untuk menguatkan kami, memampukan kami. Hari ini kami berkomitmen, kami akan memiliki harta rohani, yaitu iman kami kepada Tuhan. Kami memiliki standar rohani, bukan kepada yang lahiriah, tetapi kepada yang batinnya, kepada yang rohani. Dan kami memiliki mata rohani, mata hati yang mampu melihat dengan iman. Ada Tuhan yang terus menyertai. Bersyukur untuk semuanya. Kami akan bawa persembahan kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk semua. Kita bawa persembahan kita, nyanyikan pujian tadi. Engkaulah ibadah kami sudah selesai. Hamba mau berdoa buat semua jemaat Tuhan yang akan menjalani perjalanan hidup mereka di sepanjang minggu yang berjalan. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati mereka, kekuatan, kesehatan, anugerah Tuhan sempurna dalam hidup mereka. Mereka tetap terpelihara di dalam naungan kasih Tuhan. Kami berdoa setiap persembahan yang diberikan milik Tuhan yang dikembalikan, maka berkat Tuhan jadi bagian dari semua jemaat. Janji Tuhan bahwa Tuhan mengadakan perbedaan antara jemaat Tuhan yang taat dan setia dengan yang tidak taat dan tidak setia. Doa kami, kasih-Mu dan anugerah-Mu jadi bagian semua. Kami doakan bangsa dan negara kami, Indonesia tercinta ini, kami terus angkat di hadirat Tuhan. Ampuni dan pulihkan negeri kami, termasuk dari virus corona ini. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan punya rencana, segala sesuatu atas seizin Tuhan, dan Tuhan punya maksud di dalamnya. Kami rindu Tuhan, negeri kami dipulihkan oleh Tuhan. Itu sebabnya kami berdoa, kasihani bangsa negara kami, pulihkan negeri ini dari virus corona. Berikan kekuatan kepada semua pemerintah yang bertugas, baik dari pemerintah pusat sampai kepada daerah dusun sekalipun. Para relawan, para dokter, TNI, Polri, semuanya Tuhan tolong. Proteksi mereka, lindungi mereka. Dan kami percaya pada waktu Tuhan, virus corona ini pasti berlalu. Terima kasih, bahkan khusus jemaat Tuhan Solideo Togo, kami semua pun terhindarkan dari penyakit sampar ini. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur untuk semuanya. Kami doakan TV kabel Takalasi, berkat Tuhan jadi bagian mereka. Bersyukur untuk semuanya. Kami yakin dan kami percaya sukacita Tuhan jadi bagian kami semua. Di sepanjang minggu ini kami terpelihara di dalam Tuhan. Kami berdoa bersyukur. Mari jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, tadahkan kedua tanganmu, dan terimalah berkat ini dari Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Yaitu segala berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi bagian kita sekalian hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Angkat kita semua bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi. Berkat Tuhan jadi bagian kita semua. Kami gembala sekeluarga, sesi pastori, bahkan anak-anak pemuda remaja yang tergabung dalam multimedia Youth Solideo mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat menikmati berkat Tuhan. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, hari Kamis itu tanggal 21 Mei itu adalah momen kenaikan Yesus ke sorga. Kita akan beribadah seperti biasa lewat panduan dari video ini. Video nanti akan dibuat di TV kabel tentunya. Jadi kita beribadah seperti biasa jam 9 pagi. Hari Minggunya tetap kita ibadah. Saya ingin menghimbau kepada kita semua, jangan sampai karena pandemi corona ini kita menghilangkan kebiasaan-kebiasaan baik kita. Jadi hari Minggu pun kita tetap beribadah kepada Tuhan. Jangan kita berpikir karena sudah ibadah hari Kamis tidak usah ibadah lagi hari Minggu. Kami tetap berusaha untuk supaya tetap membuat panduan ibadah lewat video ini, supaya hari Minggu juga tanggal 24 Mei itu kita tetap beribadah seperti biasa jam 9. Ya, yang paling terakhir tetap jaga kesehatan, tetap cuci tangan, usahakan pakai masker kalau keluar dari rumah, bahkan jaga jarak, dan semua himbauan-himbauan dari pemerintah, dari tenaga medis semua diperhatikan. Itu saya barangkali. Oh ya, sampai lupa, yang paling terakhir saya ucapkan sekali lagi banyak terima kasih kepada TV kabel Takalasi Wasuponda. Doa kami, Tuhan Yesus tetap memberkati TV kabel ini. Tuhan Yesus memberkati dan tetap di rumah saja. Haleluya.